What's up guys, balik lagi sama gue di channel Freedom Kreasi. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film The Mechanic, dirilis pada tanggal 28 Januari tahun 2011 di Amerika Serikat. Film ini ditulis oleh Lewis John Carlino dan Richard Wing. Kemudian disutradarai oleh Simon West dan dibintangi oleh Jason Statham dan Ben Foster. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur cerita filmnya. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki bernama Arthur Bishop yang merupakan seorang pembunuh bayaran atau The Mechanic. Di awal cerita, Arthur diberikan misi untuk membunuh seorang bos bandar narkoba. Di dalam misi ini, Arthur melakukannya dengan sangat rapi tanpa ada bukti sama sekali. Di mana saat si korban sedang berenang, Arthur menariknya dari dalam air dan membuat seolah-olah si korban mati tenggelam. Setelah menyelesaikan tugasnya, Arthur berlari menuju ruang basement untuk mengganti pakaiannya. Lalu dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di rumah itu, ia pun berhasil kabur melarikan diri dari sana. Lalu Arthur terjun ke sungai dan berpegangan kepada sebuah kapal barang yang lewat. Kemudian scene berpindah di sebuah pelabuhan. Di sana Arthur memberikan sebotol minuman kepada penjaga kapal tersebut. Dia bernama Henry. Lalu Arthur menaiki kapal pulang menuju rumahnya yang berada di dalam hutan pinggir laut. Di sini ia merencanakan semua aksinya, di mana semua misinya yang ia jalankan harus terlihat seolah-olah seperti sebuah kecelakaan. Setelah Arthur berhasil membunuh korbannya, lalu ia membakar semua bukti-bukti yang ada untuk menghilangkan jejak pembunuhannya. Keesokan harinya, Arthur menuju sebuah restoran dan bertemu dengan seorang pria tua bernama Harry, di mana Harry adalah sohib dekatnya Arthur, sekaligus atasannya yang memberikannya pekerjaan. Setelah Arthur mendapatkan bayarannya dari Harry, ia pergi menuju ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang wanita. Kemudian Arthur menghabiskan malamnya belam-belam dengan si wanita itu. Namun, keesokan paginya saat ia mengecek email masuk, hal mengejutkan terjadi, di mana saat Arthur melihat target korbannya yang harus dibunuh, ternyata itu adalah sohibnya sendiri, yaitu Harry. Kemudian Arthur menghubungi perusahaan yang memberikannya pekerjaan. Di sana Arthur bertemu dengan seorang pria atau atasan dari perusahaan tersebut. Pria itu bernama Dean. Lalu Dean memberikan sebuah informasi kepada Arthur bahwa Harry telah membocorkan rahasia sebuah misi di Afrika Selatan yang mengakibatkan 5 orang terbunuh pada saat itu, yang dibarengin dengan ada bukti transferan sejumlah uang yang cukup besar masuk ke rekening Harry. Dean pun memberikan sebuah pilihan kepada Arthur untuk membunuh sohibnya tanpa kekacauan dan rasa sakit, atau Dean akan mengirim orang lain untuk membunuh sohibnya. Lalu Arthur memilih agar ia saja yang melakukannya. Setelah itu Arthur pun melakukan rencananya dengan menghubungi Harry dan memberitahu kepadanya bahwa seakan-akan ada seseorang yang ingin membunuhnya. Lalu menyuruh Harry agar turun ke lantai bawah sendirian dan menuju ke sebuah parkiran. Saat Harry sudah sampai di sebuah parkiran, Harry pun mengetahuinya bahwa yang akan membunuh dirinya adalah sohibnya sendiri, yaitu Arthur, yang seolah-olah membuat dirinya terbunuh dengan kamuflase pencurian mobil. Di sana Harry mengeluarkan pistolnya, namun bukan untuk menembak sohibnya. Malah Harry memberikan pistolnya kepada Arthur. Dan akhirnya secara legowo Harry bersedia dibunuh oleh Arthur dengan alasan ia tak mau orang lain yang membunuhnya. Singkat waktu Harry pun mati ditembak oleh sohibnya, dan secara tidak langsung membuat Arthur merasa sangat bersalah karena telah membunuh sohibnya sendiri. Setelah itu Arthur berkunjung ke makam sohibnya, dan di sana ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Stephen. Tak lain Stephen adalah anak dari sohibnya, yaitu Harry.
Kemudian Arthur mengantar Steve ke rumah ayahnya, yang sebentar lagi rumah itu akan disita oleh pihak bank dikarenakan hutang ayahnya yang menumpuk. Dari sinilah mereka mulai berhubungan, dan pada malam harinya Arthur berhasil menggagalkan aksinya Steve yang hampir saja membunuh seseorang yang ingin merampas mobilnya. Keesokan harinya, Steve bertemu dengan Arthur yang habis berbelanja. Di sana Steve meminta pekerjaan kepadanya dengan alasan bahwa Arthur berhutang kepada ayahnya. Awalnya Arthur menolak untuk memberikan Steve sebuah pekerjaan. Namun karena ia merasa bersalah karena telah membunuh ayahnya, akhirnya Arthur mengajak Steve untuk ikut bersamanya menjadi seorang pembunuh bayaran atau mekanik yang membunuh targetnya secara bersih tanpa meninggalkan jejak. Kemudian Steve diberikan misi oleh Arthur untuk selalu datang ke sebuah kafe setiap pagi dengan membawa seekor anjingnya kurang lebih selama 1 jam. Sambil Steve menjalankan misinya, di sela-sela waktu Arthur juga mengajarkan Steve bagaimana cara menembak yang baik dan benar. Ia juga mengajarkan Steve dan memberinya sebuah buku, bagaimana cara membunuh orang agar terlihat seperti bukan sebuah pembunuhan. Lalu, Arthur juga mengajak Steve pindah ke rumahnya. Sebagai pembelajaran pertama untuk Steve, Arthur mengajak dirinya untuk ikut melihat pekerjaannya, yaitu membunuh seorang pria yang menjual senjata ilegal. Arthur dan Steve pun datang dengan berpura-pura ingin membeli senjatanya. Saat di dalam, Arthur pun langsung menjalankan aksinya dengan mencekik leher pria itu menggunakan tali. Setelah itu, Arthur dan Steve pergi meninggalkan tempat itu tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, mereka kembali ke rumah. Di sana Arthur memberitahu tempat rahasianya kepada Steve, di mana Arthur ingin membakar semua barang buktinya karena si target telah mati. Selama Steve tinggal di sana, ia mencoba menduplikasi rutinitas yang sama seperti yang Arthur lakukan, dari mulai ikut nimbrung merakit mobil dan memutar musik. Tapi saat Steve ingin memutar musik, hal itu dilarang keras oleh Arthur, karena itu adalah barang pribadinya yang tak boleh disentuh oleh siapapun kecuali dirinya. Lalu, Arthur memberikan sebuah tugas kepada Steve untuk membunuh seorang pria yang juga merupakan seorang pembunuh bayaran dari kelompok lain, yang ternyata adalah orang yang biasa ia temuinya di kafe saat menjalankan misi dari Arthur. Setelah mengetahui bahwa target yang ia harus bunuh adalah seorang gay, Steve pun mengajaknya minum di sebuah bar. Di sana, Steve sudah diberitahu sebelumnya oleh Arthur agar ia membunuhnya dengan cara menaruh racun ke dalam minumannya. Tetapi Steve tidak menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Arthur sebelumnya, dikarenakan ia ingin membunuhnya dengan caranya sendiri, seperti apa yang telah Steve lihat sebelumnya saat Arthur membunuh targetnya dengan begitu cepat dan simpel. Kemudian, Steve menerima ajakan dari pria gay tersebut untuk datang ke rumahnya, dikarenakan Steve sudah merencanakan bahwa ia akan membunuh si target saat berada di rumahnya. Padahal sebelumnya Arthur sudah memperingati agar Steve tidak menerima tawaran apapun dari pria gay tersebut. Saat Steve sudah berada di rumahnya, ia segera menjalankan aksinya dengan ia berpura-pura mau diajak tidur bersama targetnya. Setelah itu Steve mencoba mengikat lehernya dan menariknya. Namun si target berhasil memberikan perlawanan yang sengit kepada Steve, di mana Steve berhasil dihajar habis-habisan oleh si target. Beruntungnya, Steve menemukan sebuah tongkat jemuran, lalu ia menghajarnya berkali-kali ke si target, dan pada akhirnya targetnya pun mati. Kemudian Steve merasa menyesal dikarenakan ia sudah mengacaukan rencana sebelumnya yang telah diberikan oleh Arthur. Lalu scene berpindah, di mana Arthur mendapatkan bayarannya dari pekerjaan sebelumnya, dan ia mendapatkan tugas kembali dari Dean untuk membunuh target selanjutnya. Awalnya Arthur menolak tawaran tugas itu, namun karena didesak oleh Dean, akhirnya Arthur menyanggupinya. Di rumah, Arthur bersama Steve mempelajari data-data dari si target tersebut. Targetnya bernama Andre Vaught, di mana Andre mengaku dirinya sebagai nabi dalam sebuah agama baru yang telah dibuatnya. Di sana Arthur berencana ingin membunuhnya dengan suntikan adrenalin untuk menghentikan jantungnya. Mereka pun menuju ke sebuah hotel di Chicago tempat si target tinggal untuk menjalankan rencananya. Di sana Arthur memasang beberapa kamera pengintai untuk mengawasi target. Kemudian mereka masuk ke dalam melalui ventilasi udara untuk sampai di kamarnya Andre tanpa diketahui oleh siapapun. Namun saat Steve mencoba memata-matai menggunakan sebuah kamera, ternyata Andre mengonsumsi sejenis narkoba yang membuat suntikan adrenalin tidak akan memiliki efek di tubuhnya. Di dalam kebuntuan, akhirnya mereka menemukan sebuah cara untuk membunuhnya, yaitu dengan memasukkan kabel kamera yang mereka pakai ke dalam mulutnya.
dengan maksud agar si target mati karena tidak bisa bernafas. Setelah Andrew mati, mereka masuk kembali ke dalam dinding dan bersembunyi. Tak lama pengawalnya pun masuk ke dalam ruangan dan mengetahui bahwa Andrew sudah mati. Di saat pengawalnya sedang memeriksa sekeliling ruangan, secara tidak sengaja Steve menyenggol sebuah baut yang menggelinding dan terjatuh ke lantai. Mengetahui hal ini, si pengawal mencoba mengecek dinding kacanya. Dan dari sini semua kekacauan terjadi saat Steve menembakkan pistolnya ke arah dinding kaca dan membunuh salah satu pengawalnya. Seketika Arthur dan Steve langsung ditembaki oleh anak buah Andrew. Lalu mereka mengejarnya. Berhubung skill mereka di atas rata-rata, Arthur dan Steve berhasil mengalahkan satu persatu dari anak buah Andrew. Dan mereka bertemu di atap gedung, kemudian terjun ke lantai bawah menggunakan sebuah tali. Lalu mereka melarikan diri secara terpisah. Kemudian scene berpindah di sebuah bandara, di mana Arthur baru sampai setelah menyelesaikan misi pembunuhannya di Chicago. Saat sedang duduk, Arthur melihat seorang pria yang dikenalinya. Pria tersebut bernama Sebastian. Tak lain adalah orang yang menjadi korban saat melakukan misi di Afrika Selatan. Lalu Arthur mengikuti Sebastian masuk ke dalam sebuah bis. Di sana Arthur mengetahui tentang fakta yang sebenarnya, bahwa Sebastianlah yang telah membunuh semua anggota di Afrika Selatan atas perintah dari Dean. Dean dengan sengaja melakukan hal itu untuk menjebak Harry agar Arthur membunuhnya dengan memanipulasi sebuah fakta dan bukti. Arthur yang mengetahui bahwa dirinya telah dikibulin oleh Dean dan Sebastian, ia langsung menghajar Sebastian di dalam bis. Dan berhasil mengalahkannya dengan melemparnya keluar dari dalam bis dan tertabrak oleh mobil. Keesokan harinya Arthur pulang menuju rumahnya. Saat ia sampai di pelabuhan, Arthur tak melihat ada Henry di sana. Arthur yang tanggap dengan kondisi yang janggal, ia langsung bersembunyi di dalam air di bawah jembatan. Setelah itu anak buah Dean datang untuk membunuhnya, namun mereka tak dapat menemukan Arthur. Sementara itu, berkat kemampuan yang dimiliki oleh Arthur, ia dengan mudah membunuh semua orang suruhannya Dean. Lalu, Arthur juga menemukan bahwa Henry si penjaga kapalnya telah tewas terbunuh. Kemudian, dalam perjalanannya pulang ke rumah, Arthur mencoba menghubungi Steve. Ternyata, di sana Steve sudah dikepung oleh anak buah dari Dean. Arthur yang mengetahuinya, lalu ia memberitahu Steve bahwa di selempetan sofa ada sebuah pistol. Seketika, Steve berhasil membunuh semua anak buahnya Dean. Sementara itu, Arthur yang mengetahui bahwa mereka sedang diburu, Arthur pun memutuskan untuk balik membunuh Dean dan menyuruh Steve untuk membawa perlengkapan senjata terbaiknya. Namun, di saat Steve sedang mengambil senjatanya, tiba-tiba ia secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu boxnya dan menemukan sebuah pistol milik ayahnya. Di sana, Steve menyadari bahwa selama ini yang telah membunuh ayahnya adalah Arthur. Singkat waktu, Arthur dan Steve menuju ke rumahnya Vince, di mana Vince adalah salah satu pengawalnya Dean yang pernah ia jumpai sebelumnya. Di sana, Steve langsung menembak salah satu kakinya Vince. Kemudian Arthur menyandra istri dan juga anaknya Vince, di mana Arthur memaksa Vince untuk memberitahu tentang keberadaannya Dean. Atau tidak, Arthur akan menghancurkan salah satu tangan anaknya. Dan pada akhirnya Vince memberitahu pada Arthur tentang di mana keberadaan Dean sebenarnya. Setelah itu, Arthur dan Steve menuju lokasi tempat di mana Dean berada. Di sana Arthur mencoba memancingnya agar Dean keluar dari sarangnya dengan ia menelponnya dan berkata bahwa seolah-olah dirinya sudah berada di dalam gedung yang sama. Seketika Dean langsung menyuruh ajudannya untuk membawanya keluar dari dalam gedung tersebut. Dan dari sinilah rencana mereka dimulai, di mana Arthur sudah menunggu di dalam sebuah mobil sambil memantau pergerakannya Dean dan anak buahnya. Dan di sisi lain Steve menyabotase sebuah bis. Di saat rombongan Dean lewat, seketika Arthur langsung menangkapkan gasnya dan menabrakkan mobilnya ke salah satu mobil pengawalnya Dean hingga ringsek. Dan dari arah depan, Steve juga menabrakkan bisnya ke mobil pengawalnya Dean yang lain. Mengetahui bahwa Dean sudah tidak ada yang mengawal, Arthur langsung mengganti mobilnya dan menabrak mobilnya Dean menggunakan truk sampah hingga mobilnya Dean terlentang. Setelah itu, Arthur dan Steve tanpa rasa ragu langsung menembaki secara bertubi-tubi ke arah Dean hingga tewas.
Kemudian scene berpindah di dalam sebuah mobil, di mana mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Di sana terjadi sedikit obrolan antara Arthur dan Steve, di mana mereka akan memulai hidup yang baru dengan memiliki identitas baru dan juga pekerjaan yang halal. Namun, di tengah pembicaraan mereka, Arthur secara tidak sengaja melihat sebuah pistol milik Harry yang ia simpan di rumahnya berada di dalam sebuah kantong baju milik Steve. Di sana Arthur sudah paham bahwa Steve sudah mengetahui siapa pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Kemudian mereka berhenti sejenak di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin. Steve pun keluar untuk mengisi bensinnya. Di saat Steve sedang mengisi bensin mobilnya, ia dengan sengaja menaruh nozzle-nya tidak pas pada lubang tangki mobilnya, sehingga membuat bensinnya tumpah beleberan ke jalan. Lalu dari kejauhan Steve menembak mobilnya menggunakan pistol milik ayahnya dan menghancurkan mobilnya akibat ledakan yang sangat dahsyat. Steve melakukan hal itu adalah sebagai upaya balas dendam kepada Arthur karena telah membunuh ayahnya. Setelah itu, Steve menuju rumahnya Arthur. Di sana ia memutar sebuah musik dan juga pergi membawa mobil rakitan milik Arthur. Baru berjalan sekitar berapa meter, Steve menemukan sebuah lembaran kertas yang berada di tempat duduk tepat di sampingnya, yang bertuliskan, "Jika kau membaca ini, maka kau akan mati," yang berasal dari Arthur. Seketika mobilnya pun meleduk dengan sangat cetar membahana, dan di sisi lain rumahnya Arthur pun juga ikut meleduk. Seakan timbul api dari jebakan yang ada pada pemutar musik yang diputar oleh Steve sebelumnya. Lalu scene berpindah kembali ke sebuah pom bensin, tempat di mana mobil Arthur meledak, di mana beberapa anggota polisi sedang melihat rekaman CCTV saat ledakan terjadi. Ternyata terlihat jelas dalam rekaman CCTV bahwa Arthur berhasil keluar dari dalam mobil sebelum beberapa detik ke depan mobilnya meledak, dan Arthur pun selamat. Di akhir film diperlihatkan Arthur yang sedang berjalan santuy meninggalkan pom bensin tersebut, lalu pergi menggunakan sebuah mobil yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Dan film pun berakhir, ending yang sangat memuaskan dan gagah perkasa. Mamat. By the way, film ini mendapatkan rating 6,6/10 di situs IMDb. Kalau dari Mimin pribadi, Mimin kasih nilai 7/10 dikarenakan endingnya yang sangat berkelas dari seorang pembunuh bayaran, yaitu Arthur Bishop. Mungkin cukup sekian pembahasan dari gue mengenai film The Mechanic. Gue juga minta maaf jika ada salah-salah kata atau pengeditan di dalam pembahasan film ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, Freedom Kreasi, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya channel ini makin berkembang untuk kedepannya dan bisa selalu konsisten untuk menemani dan menghibur antum-antum semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu kembali di pembahasan video selanjutnya. Sukses buat kalian semua, salam kopi pahit.